Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Firdaus. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memblok akses telnet, memblok akses ke internet untuk membuka website-website seperti sosial media atau semacamnya. Langsung aja kita mulai. Kita buka software Winbox untuk mengakses Nikotik. Ya, ini tampilan Winbox. Pertama-tama sebelum kita mulai, pastikan dulu interface wireless kita sudah dan terkoneksi pada sumber internet. Di sini saya menggunakan sumber internet yaitu TKJ 2023 dan memiliki security profile. Security profile itu adalah menu untuk membuat mengisi, lebih tepatnya mengisi password yang sudah ada. Di sini ada password di TKJ itu Soleh 2023, profilnya 1. Maka di sini kita tambahkan profilnya 1. Kita oke. Sudah bisa R. Kita pastikan juga kita sudah mengkonfigurasi NAT. Apa itu source NAT? Apa itu NAT? NAT adalah Network Address Translation yang membuat address lokal kita ditransfer menjadi IP public untuk bisa mengakses jaringan public. Di sini kita menggunakan chain-nya itu source NAT karena IP lokal menuju ke internet. Kalau dari internet menuju IP lokal, berarti itu menggunakan destination NAT. Out interface-nya WLAN 1 karena pakai wireless, bukan pakai kabel. Sini action-nya masquerade. Masquerade ini yang akan mengeksekusi IP lokal untuk ditransfer menjadi IP public. Langsung aja kita oke di sini. Kita setting DNS juga. DNS adalah domain name server. Dynamic server dari dari sumber internet kita itu 88 adalah IP Google. Jadi kita pasang juga di sini IP Google aja sama. Jangan lupa allow remote request-nya kita oke. Kemudian kita minta DHCP client yaitu meminta IP public dari sumber internet. Dengan menambahkan interface WLAN 1, add default root, yes, semuanya di checklist, dan kita oke. Dan pastikan bound. Kita mendapatkan 172.11.11.62. Ini akan menjadi, ini adalah IP yang diberikan oleh service DHCP dari sumber internet. Setelah semuanya sudah beres, kita coba ping ke internet melalui router. Kita buka terminal, kita tulis ping 888888 adalah IP dari Google. Kita enter, dia berjalan, maka kita sudah terkoneksi dengan internet. Lanjut, kita mau pada kesempatan ini saya akan memberitahu bagaimana cara memblok ping, memblok akses ke mikrotik menggunakan telnet. Ya, menggunakan telnet. Apa sih fungsinya untuk memblok ping? Nah, seperti yang kita tahu, jika kita terkoneksi dengan router seseorang atau perangkat seseorang dengan cara ping. Nah, kalau kita pingnya itu sudah berjalan, maka tandanya kita sudah terkoneksi dan memungkinkan perangkat tersebut bisa dijebol oleh orang lain yang memang kita tidak inginkan, seperti dihack. Itu dihack itu kita juga harus terkoneksi, jadi harus ping dulu ke mereka. Nah, fungsi dari blocking itu adalah mencegah dari peristiwa yang tidak kita inginkan. Kita bisa buka IP ke firewall, ke filter rule. Nah, filter rule adalah rule yang akan kita tambahkan. Kita buat rule di mikrotik. Jadi setiap jaringan lokal itu ada rule yang dibuat di filter rule firewall. Jadi kita add di sini source address listnya itu kita kasih aja di sini source address list. Oh, salah, ini attach, maaf. Ini general. Di sini kita chain-nya tuh kita blok, kan kita mau ngeblok ping, berarti chain-nya input. Kenapa input? Karena datanya itu masuk ke router, bukan dari router
keluar karena kita ngeping posisinya, nanti dari luar masuk ke router. Destination address-nya tidak usah, berarti semua destination dan source address itu termasuk. Protokol ping itu adalah ICMP, jadi kita masukkan di sini ICMP out interface itu bentar, lupa. Protokol ICMP, situ kita actionnya drop biar langsung dibuang. Nah, coba kita oke dulu di sini. Di blok. Kita coba Windows R, kita buka CMD, kita ping ke router kita yaitu yang IP-nya 192.168.88.1. Nah, dia pingin dan hasilnya itu harusnya RTO karena sudah di blok. Ya betul kan, RTO. Sudah di blok. Ketika sudah di blok, udah kita nggak bisa. Tapi ya kalau kita masih bisa ping 88, coba di sini ping apa masih bisa. Karena kita cuma ngeblok ping doang. Bisa kan? Berarti kita masih bisa internet itu menggunakan kabel. Lanjut, kita mau ngeblok. Ada orang misalnya mau nge-telnet kita, mau konfigurasi mikro kita menggunakan telnet. Jadi kita blok aja itu biar gak usah. Dia nggak bisa konfigurasi telnet. Chain-nya itu kita masih sama chain input. Kemudian protokolnya itu TCP ya. Kalau pengen lewat itu TCP dia protokolnya. Nah, destination port-nya itu 23. Kenapa saya bilang 23? Karena 23 adalah port dari telnet. Kok bisa tahu? Saya bisa buka di sini di IP. Mana? Ada orang IP service. Nah, ini telnet. Telnet portnya 23. Winbox itu 8.291. www ini adalah web portnya 80. Bisa aja kita ganti jadi 81 gitu kan. Jadi 81 bisa. Kita tetapkan saja jadi 80. Biar tidak membingungkan. Nah, di sini hilang. Actionnya jangan lupa di drop. Oh, ada action masih masuk ya. Di drop. Oke. Kita coba buka. Mana? Nah, komen. Kita telnet. Isikan IP dari router kita 192.168.1. Dia connecting terus karena sudah kita buat rule yang membuat orang-orang tidak bisa telnet dari dia. Telnet ke router karena udah di blok. Misal kalau ininya kita disable, maka yang terjadi adalah telnetnya berhasil. Ya, berhasil. Kalau ini berhasil, grup baru selain user. No, berhasil kan? Bisa kita lihat ini berhasil. Interface print berhasil. Tapi kalau misalkan di blok, ya dia nggak bakal bisa. Nah, tapi kalau yang tadi kayak saya bilang, yang source address ini kalau nggak diisi kan berarti semua address. Kalau misalnya kita isi di sini, IP 192.168.1 kayak gini, maka IP dia doang. Kita lihat di sini di control panel, kita lihat IP laptop kita berapa nih untuk sebagai contoh. Sebagai contoh kita lihat IP laptop kita itu berapa. Nah, network ini polis adalah ini aturan atau 88.2. Sorry, ini bukan titik 1. Aturan tersebut.
Titik 2. Kita cek box. Nah, di satu udah pakai foto hitam. Kita cek box. Oke, kita telnet ya coba. Kita tidak. Kita telnet lagi. Harusnya nggak bisa karena IP kita itu 88.2. Nah, nggak bisa. Connecting terus. Misal IP laptop kita ganti jadi 88.3. 88.3. Oke. Oke, close. Kita telnet lagi. Oh, salah. Maaf. Di sini kita titik 2-in lagi. Tadi salah. Titik 2. Kita telnet titik 1. Connecting ya. Kalau di control panel, karena tadi yang di rule, filter rule itu IP-nya itu adalah 88.2. Sedangkan IP 88.2 ya, maka hasilnya connecting di blok. Kalau kita ganti jadi 88.3, maka hasilnya harusnya bisa nih. Kita coba lagi ya. Bisa nih. Kita telnet. Nah, masuk deh. Cobanya tidak membolehkan dia menggunakan telnet. User. Kita user. Kita klik add. Nah, masuk. Nah, bisa kelihatan. Grup ini kita arahkan Split ke grup yang masuk. kita telah buat tadi. Jadi ini dikasih source address-nya untuk menspesifikasi. Nah, sekarang saya akan, tadi kan saya bilang di awal bahwa saya akan menjelaskan bagaimana cara ngeblok akses ke internet. Misalnya kita mau ngeblok, Tadi kita di grup ini mau ngeblok misalnya detik.com. inbox. Detik.com bisa kita add di sini. Channel forward karena dari lokal merequest ke router membaca, lalu dia merequest ke internet untuk membuka detik.com. Protokol ini di sini kita isi TCP. Out interface-nya WLAN. Jangan lupa WLAN. Karena dia forward. Action-nya di accept. Generalnya itu kita isi mana nih? Source. Destination. Destination address-nya itu kita isi misalnya di sini tuh kita bukan hasil lookup dulu. Kita misalnya mau ngeblok IP kita. detik.com kita ns lookup dulu ns lookup detik.com ns lookup ini untuk melihat IP dari ini. Oh maaf, Shopee aja deh, Shopee ini IP-nya 2 sama. Dan ini misalnya ns lookup Shopee.com. Nah, ini kita copy aja. Ini ngeblok akses internet menggunakan single IP. Kita isi di sini. Nah, IP-nya, action-nya di drop. Kita oke. Ini yang kita turunin aja. Yang ICMP kita disable aja. Telnet juga kita disable. Biar yang bekerja cuma si forwardnya aja. Nah, udah kayak gini. Kita coba deh. Kita buka Chrome. Kita buka browser kita. Kita buka browser. Kita ketikkan Shopee. Dengan benar. Shopee. Di sininya masih kebuka. Tapi harusnya kalau kita udah masuk ke website ini. Tadi kita sudah benar. Loginnya kita buat dengan user device. Lalu passwordnya login file keluar. Nah ini artinya kalau kayak gini berarti konfigurasi kita masih ada yang mungkin salah. Saya Kalau misalkan masih bisa kebuka harusnya itu sudah
kontrol. Coba kita berarti masih ada maaf. Di komputer kita masih ada Ekspor. cookies yang belum dihapus. Jadi kita harus menghapusnya dulu. Kita hapus. Kita hapus. Kita lihat di konfigurasi ini firewall-nya apakah benar. Iya, di banyak ya. Out interface, ini harusnya sudah benar. Kita lihat apakah kita internetan. Jangan lupa ini si wifi-nya kita matiin. Biar kita internetan cuma pakai router. Kalau misalkan kita internetan juga pakai wifi, tetap aja bisa buka. Jadi ini berlaku untuk kalau menggunakan jaringan lokal. Kita buka lagi. Kita ketikkan Shopee lagi. Balikin. Shopee. Mar. Kemudian kita buka di sini. Mar, bagian ekspor gimana, Mar? Kan udah diekspor. Gimana, Mar? Di ini, Mar. Salah. Gerak. Coba kita lihat dulu di sini. Forward destination-nya coba kita lihat look up salah ls look up di.com. Nah, iya benar. Ternyata salah sih. Saya pikir tulisannya bukan ini. Yang benar tuh ini. Berarti IP-nya salah. Kita copy lagi yang baru. Kita salah memasukkan IP. Di sini kita hapus. Kita ganti yang baru. Kita apply. Kita oke. Kemudian kita buka Chrome lagi. Kita buka Chrome. Kita hapus history data. Terus lihat dulu agar tidak ada jejaknya. Kemudian kita coba buka Shopee lagi. Kita tidak bisa. Kita buka di sini. Gara-gara mati. Dengan terus. Nah, dia nggak bisa. Ya mungkin kalau kenapa dari tadi masih bisa buka itu bisa dibilang saat kita NS lookup itu hanya satu IP address saja yang bisa kita lihat di NS lookup, tapi tidak semua dari si IP dari si Shopee ini. Jadi mungkin masih ada banyak IP-nya lagi. Coba kita blok yang lain. Kita bisa memblok ini kan baru pakai single IP. Misal kita nggak mau ribet-ribet nih, kita bisa ngeblok menggunakan yang namanya itu Pair Change Protocol atau konten. Nah, kita di sini pakai konten dulu. Chainnya forward. Protokolnya jangan lupa TCP. Out interface-nya itu WLAN. Kemudian kita masuk ke menu advance. Di sini ada konten kita isikan misalnya. .com. Actionnya drop. Kita apply. Kita oke. Ini kita disable. Coba kita pada Chrome. Kita buka Chrome. Kita buka. Kemudian kita coba cari .tik .com. Dia loading terus. Nggak bisa karena konten. Kita ngeblok detiknya itu menggunakan konten dari namanya dari DNS, bukan dari si tulisan ini. Bukan dari angkanya, maaf. Jadi semua yang
memiliki konten yang ada tulisan ketiknya, kayak misalnya di contohnya misalnya mana ya? Misalnya di sini deh, di Facebook, terus yang nggak bisa nih. Nah, hal ini juga karena ini itu ada tulisannya, ada tiket.com di sini, ada. Nah, ini cuma bisa login ya. Karena saya belum login jadi nggak bisa kembali. Nah, kita cari lagi deh. Ada konten detiknya. Tiket.com. Oh, jadi seperti yang kita bilang konten itu kalau akan di HTTPS, misalnya kayak di Instagram atau di Facebook belakang ada titik.com, itu tidak bisa Kan habis dibuka kan karena sudah kita blok di dibebasin filter rule yang ini. kayak santre gitu. Ini detik.com menggunakan konten. Ada lagi yang menggunakan layer 7 protokol. Bisa kita buka. Layer 7 protokol ini menggunakan DNS, domain name server, dari server-server yang kita blok. Dan kita menggunakan yang namanya, misalnya kita mau ngeblok media aja. Ya. Di sini ada kode sintaknya. Itu kalau nggak salah tuh panah atas, mana panah atas titik panah atas titik plus kurung, kita isi di sini titik.com garis rencana apakah garis ini, terus Instagram.com. Dan kita menggunakan dua, kemudian kita kasih lagi kodenya, kode kode regrets, kode regrets jangan lupa dikasih kode regrets. Titik kita tolak, kita oke. Kemudian kita masuk ke proyek lagi, kita buat baru ke general forward protokol FTP, out interface-nya WLAN satu, kemudian ke advance layer 7 protokol, arahkan ke yang blok media tadi, terus actionnya kita drop. Oke, bisa belum yang ke blok mau kita buka misalnya di sini tuh. Stop. Udah coba. Masuk nggak bisa. Ya betul kan, nggak bisa kan? Tuh, nggak bisa dah. Jadi blok. Apa buat coding program begini? Dia nggak bisa kebuka deh. Nah, kita buka di sini. Kita buka baru Twitter misalnya. Twitter. Kita buka. Sama kalau itu juga. Ya udah, berarti ini dua-duanya sudah terblok oleh filter yang sudah kita bikin di inbox ini. Yang ini. Ya, mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.